Iya, pemerintah pada Juli lalu meluncurkan program Teaching Factory. Jadi, Teaching Factory ini kalau sederhananya bisa dibilang semacam jembatan yang berfungsi nantinya mengawinkan apa yang siswa terima di sekolah dengan kenyataannya di industri kerja. Istilahnya pernikahan massal. Nah, bagaimana nanti program ini akan berjalan? Saya sudah bersama Pak Wikan Sakarito, Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pak Darwoto, General Manager MM 2100. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya boleh ke Pak Wikan dulu nih. Okay. Ada namanya konsep pernikahan massal dalam pendidikan vokasi. Apa yang dimaksud pernikahan massal ini, Pak? Baik, selamat siang Mbak Rahma dan pemirsa di tanah air. Dimanapun, di setiap negara maju manapun, itu salah satu ciri dan karakternya adalah pendidikan vokasinya pasti maju. Jadi pilar kemajuan suatu negara, riset itu sudah memaparkan bahwa salah satu pilar kemajuan bangsa mereka adalah pendidikan vokasi itu maju. Nah, oleh karena itu kita sebagai yang sekarang menggawangi pendidikan vokasi ini dibantu oleh Pak Darwoto, pelaku industri. Kita pengen total, kita pengen kali ini pendidikan vokasi itu benar-benar salah satu totalitasnya tuh link and match dengan dunia kerja dan dunia industri. Yang link and match-nya itu tidak hanya sekedar MOU, foto-foto masuk koran, terus ngaku link and match, enggak. Ibarat orang berhubungan itu pacaran aja kurang, levelnya harus menikah. MOU itu artinya baru kenalan, selfie, masuk Instagram, berani ngaku sudah jadian. Enggak. Jadi benar-benar ada paket yang komprehensif dari pernikahan itu, kurikulum dibikin bersama, diajar bersama, magang dirancang bersama, hingga yang paling nanti ultimate-nya adalah bring industry to schools, yaitu Teaching Factory. Membawa budaya industri, membawa proyek-proyek industri, membawa attitude industri, membawa pakar-pakar praktisi industri masuk ke sekolah vokasi, perguruan tinggi atau SMK. Nah, ini yang kita wujudkan levelnya sampai menikah. Nah, ini kan pernikahan nggak kayak pacaran, berarti ada komitmen yang lebih mengikat ya Pak ya? Exactly. Nah, kalau gitu bentuk konkretnya Pak, dari pernikahan massal yang mengawinkan antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri itu apa Pak? Contohnya nanti Pak Darwoto akan sampaikan ya. Jadi kan kalau kita ingin menikahkan massal ini ya, SMK dengan industri, kan dua-duanya harus mau dinikahkan ya. Kalau nggak nanti jadi Siti Nurbaya Mbak. Dua-duanya harus paham apa yang akan menjadi win-win solusinya. Nah, satu, kalau industri inginnya lulusan yang kompeten, yaitu lulusan yang siap kerja, hard skill dan soft skill-nya sama-sama tinggi, ya ini harus ada di kurikulum. Jadi kurikulum tidak boleh bikin sendiri, ngajar sendiri. Jadi SMK atau perguruan tinggi vokasi itu tidak boleh lagi bikin kurikulum sendiri, ngajar sendiri. Dan kenyataannya Mbak, seluruh SMK sebenarnya sudah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali, itu disinkronkan, industri memberikan masukan, kurangnya ini ditambah, ini dihilangkan, dan setiap tahun direvisi. Hanya kita pengen level pernikahan itu tidak hanya kurikulum, tapi juga guru-guru dari industri itu ikut mengajar 50 jam per semester per program kejuruan SMK. Yang kedua, jadi kurikulum, pengajar. Yang ketiga, magang atau praktek industri, kerja industri itu dirancang dari awal. Sehingga industri itu tidak tiba-tiba, ini nggak dilakukan kan 1, 2, tiba-tiba harus terima magang. Ini anak siapa, diajarin apa, ini anak-anak di SMK kita nggak pernah tahu, tiba-tiba saya disuruh terima magang mereka. Ini kan link yang nggak match. Nah ini Pak Darwoto mungkin boleh bisa menambahkan juga nih Pak. Iya, jadi konsep link and match ini kan sudah berjalan lama, tetapi kenyataannya itu ya seperti tadi Pak Wikan bilang, hanya MOU dengan industri, habis itu sudah terus merasa sudah link gitu ya. Tapi match-nya belum. Nah, oleh karenanya di kawasan industri MM 2100 kita betul-betul ini sebagai prototype. Jadi link and match itu ya sama tadi, bahwa sekolahnya ini malah sekolahnya ada di dalam kawasan industri, SMK. Kurikulumnya ada dibantu oleh industri, dikerjasamakan, di-endorse lah sama industri. Kemudian juga siswanya juga diajarin budaya industri. Kemudian juga beberapa industri juga sudah meminta supaya ada kegiatan produksi di sekolahnya. Kemudian juga perusahaan juga udah siap menerima anak-anak yang nanti akan prakerin
Nah, ketika prakerin di industri ya memang harus disiapkan. Jangan hanya datang ke prakerin ke industri, hanya perusahaan nggak tahu mesti diapain, akhirnya ditaruh di bagian yang hanya yang maaf kata, kalau dulu Pak Jokowi bilang itu jangan hanya disuruh fotokopi sama bikin kopi kan, atau kopi paste. Kopi paste. Nah, ini tidak. Artinya betul-betul itu bisa terlibat di dalam proses produksi, meskipun hanya sebagai pembantu, sebagai helper. Tapi intinya sinergitas ini berarti harus terjalin kuat begitu, makanya dibilangnya ini pernikahan, perkawinan. Jadi gitu ya, Pak Pak ya? Darwoto ini salah satu founder mendirikan SMK di dalam kawasan industri. Oke, kita akan lanjut berbicara-bicara nih Pak, tapi kita harus jeda dulu. Baik, Good People, Selamat Siang Indonesia akan segera kembali, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Iya, masih di Selamat Siang Indonesia, kami masih bersama Pak Wikan Sakarito, Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pak Darwoto, General Manager MM 2100. Kita masih membahas soal rumah vokasi yang harapannya rumah vokasi ini para siswa bisa memenuhi kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, kompetensi yang sekarang sedang diintensifkan melalui kelas industri itu apa, Pak Wikan? Kompetensi itu menu yang diinginkan oleh industri, yaitu aku bisa apa, bukannya ijazah tok yang hanya aku sudah belajar apa. Aku bisa apa itu hard skill, soft skill harus sama-sama kuat, dan itu diinginkan oleh industri. Itulah nasi pecel spesial yang diinginkan industri. Nah, kompetensi ini nanti diwujudkan di dalam kurikulum. Nah, dalam kesempatan ini tadi sudah kita sampaikan kan, ada paket pernikahan yang itu benar-benar harus link and match sampai ke teaching factory, dan kita mendirikan forum pengarah vokasi nasional atau disingkat rumah vokasi. Saya ingin sampaikan ke anak-anak SMP se-Indonesia dan orang tuanya, jangan ragu masuk SMK, karena SMK sudah semakin link and match dengan industri sampai ke level mendirikan teaching factory. Kelas-kelas industri juga sudah didirikan banyak sekali. Jadi kelas industri itu kompetensi atau job capaian pembelajaran yang dipesan industri itu benar-benar exactly menjadi kurikulum dan menjadi kelas yang nanti langsung diserap oleh industri. Atau mandiri sebagai entrepreneur. Atau bisa juga anak SMK juga bisa lanjut ke perguruan tinggi, jangan ragu. Jadi masuk SMK itu bisa sampai ke S1 terapan atau D4. Dan bisa bahkan sampai ke S2 terapan di dalam maupun di luar negeri. Saya sudah banyak lihat lulusan D4 itu lanjut S2 terapan di Jerman, di Belanda, dan sebagainya. Sehingga jangan ragu, masuk SMK dengan passion dan visi. Karena kita sudah semakin menikah dengan industri. Nah, contohnya Pak Darwoto ini. Itu dia, saya mau nanya nih Pak. Ya, jadi hasil pernikahan itu kan adalah sumber daya manusia yang unggul lewat si kelas industri ini. Bentuk konkretnya Pak, biar masyarakat tuh nggak mengawang-awang. Kayak apa sih kelas industri itu yang sudah berjalan seperti apa Pak? Ya, kelas industri yang berjalan kan misalnya seperti ini. Industri maunya apa? Ya kan, dituangkan dari kurikulum. Kemudian industri perlu tenaga kerja itu seperti apa? Kita ada kompeten kan, skill, knowledge, dan attitude ya. Skill, sekolah gampang untuk ngajarin. Knowledge, sekolah gampang. Skill akan sulit, karena apa? Nggak ada partnernya tadi. Nah, ketika model teaching factory digaungkan, perusahaan bisa juga membawa mesinnya, atau beberapa mesinnya, atau juga... Iya, masih di Selamat Siang Indonesia, kita lanjut berbincang dengan Pak Wikan dan Pak Darwoto. Pak Wikan, gini loh Pak, saya tuh pengen curhat Pak ya. Kenapa ya masih ada stigma kalau lulusan SMK ini, aduh paling banter nanti jadi staff lah gitu. Padahal kenyataannya tidak. Justru sebaliknya sekarang itu banyak dunia industri yang mencari lulusan SMK. Dan banyak SMK yang berkualitas. Cara untuk melakukan pemerataan kualitas itu bagaimana ya Pak ya? Jadi gini Mbak Rahma, oke, ini kita harus mengakui ya, kita mungkin sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Di Jerman, mereka maju karena vokasinya. Swiss maju juga karena vokasinya. Indonesia, ya kita belum semaju mereka, tapi kita masih belum mau bahwa memilih pendidikan itu harus sesuai passion. Kalau passionnya vokasi atau praktek, ya milih praktek. Kalau passionnya itu mikir, ya masuk ke SMA dan ke S1, S2, S3. Jadi gitu. Nah, sementara kita masih berpikir SMK ini ya butuh waktu lah. Nah, ini kita pastikan Jerman maju karena vokasinya. Maka kita nggak tanggung-tanggung. Tahun ini aja kita gelontorkan 3,5 triliun rupiah hanya untuk mendorong SMK dan perguruan tinggi vokasi itu nikah massal.
Ya, paketnya lengkap tadi ya, sampai ke teaching factory, kurikulum dan sebagainya. 3,5 triliun itu di luar dana rutin, gaji dan sebagainya. Itu murni 3,5 triliun tahun ini dan mungkin tahun depan akan kita tingkatkan. Kita akan minta SMK itu benar-benar blended betul seperti SMK-nya Pak Daroto ini. Yang 100% lulusannya terserap. Gila nggak Mbak? Nah artinya apa? Saya benar-benar ingin meyakinkan, ayo saatnya kita mulai melihat bahwa Indonesia masa depan itu mungkin perlu perubahan. Dan SMK, per SMK kita sudah bantu puluhan, ratusan hingga miliaran per SMK di Indonesia. Jadi sekarang silahkan lihat SMK seperti apa wujudnya. Ada SMK yang punya hotel, SMK pariwisata punya hotel. Ada SMK manufacturing punya pabrik betulan, produksi alat kesehatan, produksi CNC, mesin-mesin robotik. Ya. Ada SMK fashion, dia produksi pakaian-pakaian yang yang masa kini ya, kekinian, macam-macam. Kalau boleh dibilang potensi sekarang yang lagi hits itu apa Pak? Semuanya Mbak, saya pikir semuanya. As long as ada kreativitas, ada pasar, itu akan dibutuhkan. Tetapi kita jangan sampai ibarat memasak lulusan, itu jangan sampai kita masak terus kita tawar-tawarkan ke industri. Misalkan ini lulusanku dimasak selesai, tawar industri enggak, tapi ayo diajak masak bersama industri sesuai pesanan. Jadi kita masak sesuai pesanan dan pasti terserap kalau masakan kita tuh sesuai pesanan. Dan masuk SMK, masuk vokasi itu harus dengan passion. Kalau masuk ke sebuah perguruan tinggi atau SMK nggak ada passion dan melaluinya tanpa passion, itu ibarat pernikahan tanpa cinta. Pernikahan tanpa cinta. Saya nggak tahu rasanya karena saya menikah dengan cinta. Tapi saya pikir menikah tanpa cinta, belajar tanpa passion itu tidak ada keseriusan dan tidak mungkin bisa mencintai ilmunya di masa depan. Iya. Silakan Dan mungkin cocokkan di Pak. Silakan Pak Daroto, bagaimana ini? Passion. Passion, itu penting sekali. Ketika kita rekrut anak-anak SMP masuk itu kita tanya passionnya satu persatu. Dari 1.300 paling kita ambil 800. Selebihnya kita nggak terima. Dan lulusan kita memang betul-betul kita bagi menjadi 3 ya. Satu utamanya mereka yang mau bekerja di industri. Kedua siapa yang mau ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga siapa yang mau ke Jepang. Ke Jerman juga ada sekarang. Yang ke Jepang. Nah ke Jepang ini kita udah siapkan. Begitu lulus mereka siap ke Jepang. Dan bahasanya. Itu 100% Iya, jadi kalau ditanya kualitas lulusan SMK itu jangan ditanya lagi ya Pak ya? Karena berangkatnya dari passion, kemudian dimaksimalkan lagi di kelas industri. Untuk dulu kita untuk memastikan supaya sekolah ini benar-benar link and match, sampai kepala sekolahnya itu saya ambil dari salah satu HRD PT Jotun, perusahaan yang di kawasan itu menjadi kepala sekolah. Wah itu luar biasa. Tapi gini Mbak catatannya, kita pengen mereplikasi, menduplikasi best practice di Pak Daroto ke seluruh Indonesia. Karena tidak seluruh kawasan Indonesia itu punya kawasan industri kan. Jadi harus ada UMKM, nikah dengan UMKM, nikah dengan Pemda, menikah dengan user lulusan. Berarti itu harapannya pemulai, mungkin singkat saja Pak bisa di wrap up semuanya, harapan untuk perubahan dalam pendidikan vokasi ini seperti apa?